Semalam kerusuhan terjadi di kawasan Dago Elos, Kota Bandung, Jawa Barat. Kerusuhan antara polisi dengan penduduk setempat terjadi setelah laporan warga ditolak polisi siang kemarin. Kerusuhan di kawasan Terminal Dago, Kota Bandung ini bermula saat warga Dago Elos melakukan blokade jalan. Blokade tersebut merupakan bentuk kekecewaan warga setelah kemarin siang laporan mereka ditolak Polrestabes Bandung. Perwakilan dari 300 kepala keluarga saat itu hendak melaporkan dugaan tindak pidana upaya pengambil alihan lahan penduduk. Ketegangan pun sempat terjadi di Mapolrestabes Bandung sebelum akhirnya warga memilih kembali dan memblokade area Terminal Dago di Jalan Haji Juanda atau Jalan Dago. Semalam polisi berniat membubarkan blokade tersebut. Saat itu, menurut polisi, mereka sedang melakukan negosiasi dengan warga yang hasilnya meminta warga untuk melakukan pelaporan ulang di Mapolrestabes Bandung. Ketika negosiasi berlangsung, menurut polisi, terjadi pelemparan sejumlah benda hingga terjadi kaos. Ya, tadi saya berada di depan langsung, tadi Mas juga mungkin lihat bahwa dari kami sedang bernegosiasi, tapi tidak tahu mungkin dari belakang ada yang melempar sesuatu dan kami yakinkan bukan dari kami. Tapi dari lemparan itu terjadilah chaos, mereka melempar-lempar petugas, mulai melempar-lempar batu. Nah, akhirnya karena situasi tidak kondusif, akhirnya kita lakukan pendorongan dan akhirnya berhasil kita bersihkan jalan. Api-api yang pembakaran ban tadi sudah bisa kita padamkan dan mobil sudah bisa dilalui kembali. Menurut warga, kekacauan saat itu sampai ke dalam kawasan permukiman. Yang lari ke belakang siapa itu? Mau saya ambil semuanya? Sebuah rumah didobrak polisi hingga membuat penghuninya trauma. Padahal saat itu penghuni rumah tidak ada yang ikut aksi warga memblokade jalan. Tadi malam itu memang kami semua di rumah di dalam, orang rumah semua pada ketakutan. Ketika ada polisi yang ke sini itu suami saya berusaha dia mau buka pintu. Begitu suami saya buka pintu yang sebelah sini mereka bobol, mereka dobrak gitu. Didobrak alasannya kenapa? Ya disangkanya ada yang sembunyi, disangkanya ada yang ngumpet di area rumah saya karena kebetulan di sini sepatunya banyak. Kan memang di penghuni rumah sini banyak nih. Kebetulan ada karyawan saya juga, kan saya jualan di depan. Pada tinggal di sini otomatis kan alas kaki semua pada di rumah gitu. Tapi ada yang diamanin? Gak ada. Gak ada, cuma dibol aja? Iya. Sama siapa? Sama polisi. Oh gitu. Sementara itu hari ini polisi menyatakan telah menangkap 7 provokator kerusuhan semalam. Dari 7 orang itu 4 diantaranya ditahan karena terbukti melakukan provokasi. Mereka bukanlah warga Dago Elos. Kita telah mengamankan kelompok pelaku-pelaku yang melakukan anarkis di Polrestabes. Kita telah amankan 7 orang dan dari 4 orang telah terbukti melakukan anarkis dan bukan warga tersebut, bukan warga di wilayah tersebut. Jadi yang melakukan anarkis adalah bukan warga dari tempat tersebut. Jadi itu kelompok-kelompok. Ya, 4 orang yang sudah bisa dibuktikan melakukan tindakan anarkis dengan alat bukti yang ada. Yang dipegang oleh mereka semua. Dari kelompok mana mereka itu? Ya, yang pasti ada kelompok-kelompok yang bukan di warga tersebut. Kita tidak bisa menyebutkan di kelompok mana, bukan warga tersebut yang terindikasi adalah memang untuk melakukan provokasi dan melakukan situasi yang tidak kondusif. Kasus di Dago Elos ini bermula saat keluarga Muller mengklaim tanah yang telah didiami warga puluhan tahun sebagai warisan kakek mereka pada 2016. Objek tanah yang jadi sengketa adalah seluas 6,3 hektare. Keluarga Muller melakukan gugatan hukum yang akhirnya pada putusan kasasi MA 2020, keluarga tersebut kalah. Namun saat keluarga itu mengajukan peninjauan kembali, Hakim MA mengabulkan gugatan keluarga Muller. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.